Oke guys, balik lagi di channel Trader Olium. Kali ini kita akan membahas mengenai indikator yang sangat penting untuk kita melakukan trading. Selain itu, indikator ini juga bisa jadi konfirmasi ketika kita menggunakan pola-pola yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini merupakan episode spesial, candle spesial. Kita break dulu dari pola-pola candle. Kita uh, belajar mengenai indikator. Nah, video kali ini akan menjadi dua part. Yang part pertama itu hari ini, dan part keduanya akan diupload di hari Jumat. Seperti biasa, hari Jumat sore atau malam guys ya. Oke, jadi apa sih yang disebut Bollinger Band? Kita langsung saja ke materinya ya guys ya. Jadi Bollinger Band itu sendiri adalah alat analisis teknikal yang dikembangkan oleh John Bollinger pada tahun awal 1980. Nah, Bollinger Band ini disebut juga dengan garis Bollinger. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang populer di kalangan trader dalam menyusun strategi trading, khususnya pada trading Bitcoin. Indikator ini dirancang untuk memberikan definisi relatif atas harga tinggi dan rendah dari aset yang diperdagangkan seperti saham, mata uang, atau komoditas. Nah, Bollinger Band ini terdiri dari 3 garis, yaitu Bollinger Band. Jadi, selain itu Bollinger Band juga merupakan indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga. Nah, apa sih komponen Bollinger Band itu sendiri? Apa saja komponennya? Yang pertama itu middle band, yaitu garis tengah. Garis tengah itu biasanya terbentuk dari simple moving average atau SMA, biasanya dengan periode 20 hari. Nah, yang kedua itu upper band, yaitu garis atas. Garis tengah ditambah 2 kali standar deviasi. Nah, itu rumusnya, agak ribet sih sebenarnya guys ya. Jadi kita tidak perlu mempelajari rumusnya, cukup tahu indikatornya saja. Terus lower band adalah garis bawah, garis tengah dikurangi 2 kali standar deviasi. Nah, kita lanjutkan ya guys ya. Nah, yang disebut yang tadi yang kita bahas itu komponen-komponennya itu uppernya. Upper itu di atasnya guys ya. Uppernya itu yang ini guys ya. Seperti tadi definisi yang ini. Dan ini middle band dan lower band. Jadi kedua Bollinger Band ini terdiri ini ya. Ada garis atas, tengah, dan bawahnya guys ya ini. Oke, selanjutnya gimana sih cara membaca Bollinger Band itu sendiri? Nah, volatilitas tinggi. Nah, ketika jarak antara garis atas dan garis bawah melebar menunjukkan bahwa volatilitas pasar meningkat. Nah, apabila ini renggang, sama ini renggang, dia akan membentuk volatilitas yang tinggi. Nah, misalnya kalau dia itu downtrend, maka dia kemungkinan atasnya dia akan lebar guys. Ini sepertinya sudah terjadi downtrend guys ya. Dia mengalami downtrend sehingga dia melebar ya. Nah, ini sebutnya ini masih masa meningkat. Nah, volatilitas rendah pada jarak antar garis bawah dan garis bawah menyempit ini menunjukkan bahwa volatilitas pasar menurun. Tuh. Nah, selain itu Bollinger Band juga kita bisa membaca dengan overbought, atau jika harga mendekati atau menyentuh garis atas biasanya jadi tanda bahwa hasil mungkin overbought dan bisa mengalami penurunan harga. Nah, ini guys ya, kalau dia overbought dia mengalami mantul lagi. Di overbox dia sudah menembus tapi dia mantul lagi. Oke, dan ini juga tuh mantul itu yang overbook. Bukan overbook, itu sell ya, ini overbook ya. Nah, yang kedua oversold, itu jika harga mendekati menyentuh garis bawah, ini biasanya menjadi tanda bahwa aset mungkin oversold dan bisa mengalami kenaikan harga. Nah, ini yang disebut oversold tadi ya. Sorry ya guys, ini overbought dia menyentuh ini tuh, overbought dia menyentuh itu. Ini juga yang breakout tuh. Nah, seperti itu kalau lebih Bollinger Band itu sendiri. Indikator ini untuk makanya biasa kita menggunakan dari ini ya garis yang ada ini guys, ada 3 ini. Oke, nanti kita akan pelajari bagaimana sih Bollinger Band itu ketika kita kan dalam market tuh ada yang sideways, trend, uptrend, downtrend, dan lainnya. Jadi Bollinger Band ini bisa digunakan di beberapa situasi kondisi. Selain itu ini juga bisa menjadi konfirmasi ya guys ya, konfirmasi ketika kita trading. Yang pertama itu kita pada part pertama ini kita akan membahas tentang trading dengan Bollinger Band saat sideways. Apa sih yang sideways itu? Dia itu tidak naik dan tidak turun. Contohnya seperti ini guys ya. Sideways itu trade. Kalau yang uptrend itu kan dia naik terus. Nah, ini dia seret. Dan garis atas atau upper band dan lower bandnya itu sejajar gitu ya. Dia membentuk yang namanya sideways.
trading dengan Bollinger Band ini ada yang uptrend juga dan downtrend. Nah, itu kita bahas di part 2 ya guys ya. Di part 2 itu kita akan bahas ya mengenai Bollinger Band ketika saat sideways. Nah, yang pertama identifikasi kondisi sideways. Pastikan pasar sedang bergerak dalam kisaran harga yang sempit tanpa tren yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari program bergerak atas level support dan resisten tanpa adanya pergerakan signifikan ke atas atau ke bawah. Dia tidak ada pergerakan yang signifikan ya. Tuh, dia masih tetap di area ini. Pergerakannya itu nggak terlalu naik. Kalau dia naik ini sampai sini baru dia disebut dengan bukan sideways ya, dia sudah keluar dari sidewaysnya. Yang ini merupakan sideways ya guys ya, sideways ingat ya, kita udah pelajari kalau nggak salah di video sebelumnya. Sideways itu seperti itu guys ya. Yang kedua itu menggunakan upper band dan lower band. Nah, ketika kita ingin menggunakan Bollinger Band tuh kita bisa melakukan posisi jual ketika apa ya, ketika kita harga mendekati atau menyentuh upper band atau garis atas. Ini bisa menjadi sinyal untuk membuka posisi jual. Karena kenapa? Ketika dia menyentuh upper bound-nya, dia itu seperti kita itu overbought, dia akan menjadi harga jenuh atau dia sudah tidak kuat untuk naik lagi. Nah, itu yang disebut dengan overbought ya, overbought tadi. Jadi kita bahas ya gitu. Nah, ini membuka posisi jual. Anda mengatasi bahwa harga akan kembali turun ke arah middle band atau lower band. Ini hampir sama dengan garis sakti atau garis support and resistance. Ketika dia tidak berhasil atau dia hanya menyentuh garis SLR-nya itu atau resisten, maka dia akan mantul. Nah, kondisi juga itu antara posisi beli ketika harga mendekati atau menyentuh lower band. Ini bisa menjadi sinyal untuk membuka posisi Anda mengantisipasi bahwa harga akan kembali naik ke arah middle band atau upper bandnya. Nah, ini tadi ya kalau dari belakang sideways, dia menggunakan upper band dan lower band. Nah, ini yang sebut tadi guys, ketika dia menyentuh ini dia akan mantul, menyentuh ini lagi, mantul lagi. Nah, seperti itu. Dia ini juga set mantul dikit, satu doji, dan ini itu dia mantul lagi itu bawah ya. Ini mantul lagi itu. Kita tidak terlibat untuk menggunakan langsung ya, kita tetap harus menggunakan konfirmasi lain untuk memastikan itu akan terjadinya pembalikan arah. Dan di sini kita bisa tarik garis support resisten, dia juga dia menandakan bahwa dia ada titik resisten di sini, ada dua resistennya tuh. Jadi dia ini enggak kuat, jadi dia berbalik arah tuh, berbalik arah. Nah, ini yang disebut dengan entry ketika dia menyentuh upper bandnya ya. Sama yang tadi ketika dia lower band di lower band mantul, naik lagi mantul, naik begitu. Tapi nggak ini kalau naik ini ya guys ya, dia mantul tuk, tuk, no mantul lagi dia tuk tuk, no mantul, itu bisa kan ini. Oke, seperti itu. Terus tetap kita harus menggunakan konfirmasi dengan indikator lain, tambahan seperti RSI, Relative Strength Index atau Stochastic Oscillator untuk mengkonfirmasi sinyal overbought dan oversold. Misalnya jika harga menyentuh lower band dan RSI menunjukkan kondisi oversold, ini bisa jadi memperkuat kita untuk melakukan sinyal beli. Nah, kita akan mencari contohnya guys ya. Oke, kita akan mencari contohnya. Oke ya guys, kita sebelum kita tutup ya guys, kita akan mencari contohnya. Oke guys, kita akan mencari yang tadi. Kita pertama kita pilih indikator Bollinger Band, terus dia otomatis 20 22. Nah, udah ya, kita langsung kenapa gue close ya, sorry. Oke, dan nah seperti ini. Nah, ini kan dia menyentuh oversold, dia mantul, ini juga mantul, ini juga kadang-kadang kita harus konfirmasi dengan yang lainnya juga ya, indikator lainnya. Nah, ini yang disebut sideways, tapi sidewaysnya nggak panjang, seret. Nah, dia menyentuh oversold, nah dia mantul tuh. Nah, ini berbagai kondisi, nanti besok di part 2 ya guys, yang ini kita pelajari di part 2 nya. Dan ini tuh dapat dia oversold, dia tuh itu berapa tuh, 2 3 4, kita memang pasti profit guys ya tuh. Seperti itu ya guys ya. Nah, terkadang kalau kita ini lihat ini, kita harus konfirmasi dulu juga gitu. Nah, ini masih jauh. Nah, ini terus kita bisa bukanya di sini, ternyata naik, bukanya di sini. Nah, kayak ini kan, ini banyak kan, 1 2 3. Tetap kita harus mengonfirmasi dengan ini garis sakti juga, gak semata-mata kita harus menggunakan Bollinger Band ya guys ya.
tetap kita harus menggunakan tadi katanya RSI ya. Nanti kita pelajari di part selanjutnya kita pakai horizontal line tuh. Kan kelihatan tuh. Kalau ini tuh. Jadi kita kalau open base itu aman banget gitu. Jika kita menggunakan 2 indikator, jangan terlalu banyak indikator guys ya. Kita bisa menggunakan 2 indikator saja, itu sudah cukup, atau 3 lah paling maksimal ya, supaya kita tidak bingung ya menggunakan indikator jadi open posisi ya. Jadi ya seperti itu. Oke, ini akan pelajari di part 2 nya ya guys ya. Oke, tuh banyak contohnya guys, itu satu lagi tuh dapat tuh. Nah ini dia mengacu ke sini tuh. Nah kita overshow. Oke, seperti itu ya guys ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Nanti kan di part selanjutnya di hari Jumat ya guys ya, kita akan membahas Bollinger Band ketika dia uptrend dan downtrend. Gimana sih cara membacanya, gimana sih strategi tradingnya. Nah itu kan kita pelajari di part selanjutnya. Jangan lupa stay tune di channel kita ya guys ya. See you next video. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di hari Jumat guys. Jangan lupa pantengin guys. Jangan lupa subscribe ya. Terutama subscribe itu gratis guys ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. See you.